Pertama, pemerintah sudah, meningkatkan harga pokok pembelian ya, HPP gabah dan, gabah kering-kering dan gabah kering panen, yang dibandingkan tahun sebelumnya memang cukup signifikan. Sekarang harga, GKP itu sekitar 5.000, GKG-nya sekitar 6.200. Nah, persoalannya harga di lapangannya, harga realnya itu jauh lebih tinggi dari itu. Mhm. Nah, kenapa harga ini tinggi? Karena memang biaya produksinya cukup tinggi. Mhm mhm. Kenaikan pupuk, kemudian masih langkanya pupuk subsidi, kemudian juga biaya-biaya lainnya yang saprodi dan lain-lain yang bisa mendukung produksi. Nah, ini juga berpengaruh kepada biaya produksi. Mhm. Nah, persoalan sekarang adalah bagaimana harga yang cukup tinggi ini dapat memberikan margin yang sebaik-baiknya buat Mhm petani. mhm. Artinya perlu efisiensi di produksi. Mhm. Nah, kalau mengukur tingkat kesejahteraan ya sejujurnya saat ini petani masih nasibnya belum begitu sejahtera. Mhm Nah, ini mhm tantangan kita mhm ini, mhm Mbak mhm. Iva. Heeh. Jadi itu. Tapi di satu sisi apakah memang sudah mulai ada nih perbaikan margin begitu ya Pak ya? Tadi di satu sisi juga kan sebetulnya harga sudah merangkak naik Ya, begitu. Dari sisi konsumen juga kita ketahui mungkin ibu-ibu juga sudah mulai menjerit udah begitu Pak. menjerit Karena ya. harganya juga naik begitu ya sudah beberapa bulan terakhir tapi masih belum turun-turun Pak Guntur Iya. begitu. Tapi di sisi at least kalau kita lihat mungkin di sisi petani juga sudah sedikit ada perbaikan begitu Pak atau Ya, masih sama-sama saja sebetulnya? Karena percuma begitu Pak nanti ya. ibu-ibu sudah menjerit tapi di sisi lain petani juga sama-sama masih menjerit begitu Pak. Nah, ini yang menjadi permasalahan dan tantangan kita sebetulnya. Di satu sisi harga di konsumen melonjak cukup tinggi, apalagi di momen-momen tertentu, ada Mmm, lebaran, ada nanti akhir tahun gitu kan, atau mhm, nanti hari kemerdekaannya ada kegiatan apa juga bisa mendongkrak untuk kenaikan harga-harga. mmm, Tapi di sisi lain juga petani tidak selalu terkorelasi dengan harga yang ada di pasar. oke, Nah, mhm kenapa mhm, ini terjadi? Pertama adalah petani tidak memiliki akses langsung ke pasar. mhm Nah, mhm. di sini banyak Tadi ya, mhm perantara-perantaranya. mhm, Nah, perantara yang panjang inilah yang sebenarnya menjadikan rantai pasok itu menjadi semakin panjang. mhm mhm, Nah, petani juga tidak mengetahui informasi harga yang real yang ada di pasar, mhm mhm gitu. mhm. Dan bahkan petani itu banyak juga yang nggak memahami HPP dia berapa sih. Nah, salah Oke, mhm satunya ongkos mhm, pegawai mereka nggak hitung karena dia mengerjakan sendiri. oke, Itu, heeh, kalau kita hitung-hitung mungkin bisa jadi malah, saat ini negatif. mhm, Nah, kenapa petani di Indonesia ini, belum bisa, menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan, yang sejahtera? mmm, Nah, karena apa? Karena skala ekonomi yang dikelola para petani kita masih sangat kecil. mhm mhm, Itu, rata-rata pemilikan lahan 0,2 hektar. Nah, skala ekonominya ini sangat sangat, sangat costly ya, biayanya mhm sangat tinggi, mhm, dikelola satu orang, itu, hanya mengelola 0,2 hektar. mmm, Di Jepang kan satu orang bisa 4-5 hektar mengelola dengan mhm mhm, teknologi dan lain-lain. Nah, ada hitungan ideal yang kita lihat Intan ini sering mensimulasikan. Kalau kita menanam di industri pangan, itu dikelola oleh keluarga, itu mungkin minimal harus 2 hektar. mhm mhm, Nah, bagaimana ini supaya bisa mengatasi permasalahan yang pemilikan lahan yang minim ini? mmm, Nah, salah satunya adalah bagaimana mengelompokkan para petani untuk menggarap lahan mhm, secara terkelola dan di situ bisa berbagi tugas dan mhm di lain mhm, itu dia juga akan mengembangkan sektor-sektor lainnya mmm, sehingga efektivitas untuk mengelola lahan itu akan menjadi lebih efisien. mhm, Misalnya kalau kita kumpulkan petani menjadi 10 hektar gitu kan, mhm nah mungkin ada 5 petani atau ada berapa petani gitu, itu akan berbagi. Mereka hanya mengelola mungkin 2 hari, yang lain mhm dua mhm hari. mhm, Nah, 28 harinya dia bisa mengembangkan ternak, dia bisa mhm mengembangkan mhm. budidaya yang lain sehingga penghasilannya akan meningkat lebih tinggi. Oke, tadi ketika, Anda menyebutkan begitu ada pengelompokan-pengelompokan, ini sebetulnya ditujukan kepada siapa begitu yang bertugas untuk mengelompokkan ini, Pak? Ya, sebenarnya di lapangan sudah ada kelompok tani. Mmm, Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kelompok tani sampai ke ranah manajemen pertanian di bawah gitu di desa. Saat ini mungkin peran dan fungsi kelompok tani perlu ditingkatkan lagi. mhm mhm mhm. Tidak hanya sebatas mendata petani untuk menerima subsidi, tidak hanya sebatas untuk menyalurkan pupuk atau bantuan pemerintah, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kelompok ini menjadi satu ekosistem gitu ya, yang masuk Mhm, ke rantai pasok pertanian tadi. oke, Itu, mhm, sehingga apa, biaya produksi bisa jadi lebih murah, mhm. kemudian harga jualnya lebih tinggi karena rantai pasoknya lebih pendek.
Oke, baik. Gitu. Kita akan bedah satu-satu begitu Pak. Tadi berbicara terkait dengan kesejahteraan dari petani begitu ya. Tadi yang disebut salah satu key point ya, poin Ya, utama yang Anda sampaikan itu adalah proses distribusinya begitu ya, panjang begitu ya. Sehingga petani berada di ujung dan pada akhirnya juga mendapatkan yang lebih sedikit begitu ya dari yang seharusnya didapatkan. Nah, tapi sebetulnya apakah memang sudah ada upaya yang dilakukan begitu Pak, termasuk dari ya, petani sendiri untuk istilahnya meng-cut begitu ya proses distribusi yang panjang ini semakin diperpendek begitu seperti ya, apa? ya. Konsep korporasi petani sebenarnya adalah konsep yang bagus. Itu kalau ini bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, yang perlu kita juga pahami sama-sama, petani ini adalah ada di budidaya, tapi dia bukan di industri yang paling hulu. Ada faktor yang tidak ditentukan petani, yaitu disebut faktor input. Ya, Di situ pupuk dan ada lain-lain. setidaknya ada dua, ada pupuk, ada benih. Iya. Dan petani sangat tergantung pada hal ini. Nah, sehingga bagaimana kita bisa petani juga mulai masuk ke faktor input. Salah Oke. satu yang didorong oleh Intani misalnya adalah bagaimana bisa memproduksi pupuk dengan potensi lokal. Yaitu pupuk-pupuk organik lokal, kemudian bahan bakunya apa itu yang bisa dikembangkan, termasuk juga integrated farming. Nah, setelah input dan budidaya, petani juga tidak terlibat di pasca panen. Itu yang punya proses penggilingan orang lain, bahkan yang punya alat pengering juga orang lain, sehingga betul-betul dia hanya menjual kondisi padi apa adanya. Nah, kalau masuk ke pengeringan saja gitu kan mungkin ini nilainya akan jauh lebih tinggi. Nah, kemudian juga di hilirnya lagi apa, industri produksinya, rice milling unit tidak dimiliki juga petani. Berikutnya logistik distribusi tadi. Ya, sampai produk nilai tambah dan akhirnya ke end user. Nah, kalau kami melihat itu ada 8 sektor yang sebenarnya bagaimana kita ini integrasikan, kemudian dibuat dalam satu ekosistem dan dimulai dari lingkungan-lingkungan yang kecil, mungkin tingkat Oke. desa, kemudian tingkat kecamatan gitu kan, kabupaten baru nasional. Nah, kondisi ini mungkin ini akan jauh lebih ini. Jadi beras yang misalnya padi yang diproduksi petani tidak lagi gabah kering panen yang dijual, bisa jadi sudah jadi beras kemasan. Nah, ini mungkin akan Oke. jauh lebih menarik dan bisa meningkatkan kesejahteraannya Baik.